أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ini ya, modal usaha dakwah ini adalah keyakinan. Semakin besar hadirnya keyakinan pekerja dakwah, maka akan semakin besar hasil dari kerja dakwah yang diberikan oleh Allah. Apa itu hasil kerja dakwah? Hadirnya hidayah. Jadi bergantung dengan keyakinan kita. Maka istimewa kita ini hadirnya akan bisa mengeluarkan 15.000 jamaah 4 bulan. Catat itu Pak. 15.000 itu bukan 4 bulan 40 hari. 15.000 jamaah itu 4 bulan. Dan menghadirkan 1,5 juta untuk hadir dalam istimewa. Ini hadirnya modelnya adalah keyakinan hadirnya. Maka hadirnya kalimat pertama yang harus kita hapus dari hati kita dan jangan keluar dari lidah adalah kalimat tidak mungkin. Ini kalimat yang harus kita hapus dari hati kita hari ini. Mana mungkin 1,5 juta orang selama ini 100.000 aja nggak ngumpul, mana mungkin 1,5 juta. Ini kalimat hadirnya mana mungkin ini hapus dari hati kita. Kalau itu ada dalam hati kita, tahan, jangan keluar dari lidah kita. Karena kalau itu keluar dari lidah bapak-bapak, itu adalah racun yang mematikan. Racunnya itu hadir mulia, semakin kuat kadar pembunuhnya hadir mulia, kalau racun itu keluar dari mulut penanggung jawab. Ular itu Pak, beda-beda itu bisanya itu. Nah, bisa yang paling besar hadirnya, yang paling mematikan, mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, mana bisa. Ini kalau keluar dari mulut penanggung jawab. Maka hadirin sekalian, kalaupun ada ini Pak, kita punya iman ini hadirnya kadang naik, kadang turun, lebih sering turun daripada naik. Kalaupun datang bisikan setan dalam hati kita mengatakan nggak mungkin itu bisa. Kalaupun itu datang hadirnya, jangan keluar dari mulut kita, tahan mulut kita. Jangan dibicarakan. Karena itu akan meracuni orang lain. Maka sekarang Allah SWT, ini modal kita pertama. Yakin kalau target ini dengan bantuan Allah, target bisa ditunaikan, bahkan bisa lebih daripada itu. Yakin Pak, insya Allah. Hilangkan itu Pak, kalimat tidak mungkin. Kalau ada orang mengatakan tidak mungkin, hadir mulia, langsung aja kita bilang, kau nggak yakin sama Allah. Ini kerja Allah, bukan kerja kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap usaha pasti ada modalnya. Semakin besar modal satu usaha, kalau dikerjakan dengan betul, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Pedagang yang punya modal 1 juta dan dia sungguh-sungguh memutar uang itu, maka mungkin dia akan bisa dapat untung 10%, 20%, bahkan 100% atau lebih dari itu. Tapi tetap hadir mulia, setiap pengusaha harus punya modal. Dan masa kita mengatakan hadir mulia, modal usaha dakwah ini adalah keyakinan. Semakin besar hadir mulia keyakinan pekerja dakwah, maka akan semakin besar hasil dari kerja dakwah yang diberikan oleh Allah. Apa itu hasil kerja dakwah? Hadirnya hidayah. Jadi bergantung dengan keyakinan kita. Maka istimewa kita ini hadir mulia akan bisa mengeluarkan 15.000 jamaah 4 bulan. Catat itu Pak. 15.000 itu bukan 4 bulan 40 hari. 15.000 jamaah itu 4 bulan.
dan menghadirkan 1,5 juta untuk hadir dalam istimewa ini. Hadirin modelnya adalah keyakinan hadirin. Maka hadirin, kalimat pertama yang harus kita hapus dari hati kita dan jangan keluar dari lidah adalah kalimat tidak mungkin. Ini kalimat yang harus kita hapus dari hati kita hadirin. Mana mungkin 1,5 juta orang selama ini 100.000 aja nggak ngumpul, mana mungkin 1,5 juta. Ini kalimat hadirin yang mana mungkin ini hapus dari hati kita. Kalau itu ada dalam hati kita, tahan, jangan keluar dari lidah kita. Karena kalau itu keluar dari lidah bapak-bapak, itu adalah racun yang mematikan. Ya. Racunnya itu hadirin, semakin kuat kadar pembunuhnya hadirin, kalau racun itu keluar dari mulut penanggung jawab. Ya. Ular itu pak, beda-beda itu bisanya itu. Nah, bisa yang paling besar hadirinnya, yang paling mematikan, mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, mana bisa. Ini kalau keluar dari mulut penanggung jawab. Maka hadirin sekalian, kalaupun ada ini Pak, kita punya iman ini hadirinnya kadang naik, kadang turun, lebih sering turun daripada naik. Kalaupun datang bisikan setan dalam hati kita mengatakan nggak mungkin itu bisa. Kalaupun itu datang hadirinnya, jangan keluar dari mulut kita, tahan mulut kita. Jangan dibicarakan. Karena itu akan meracuni orang lain. Maka sekalian Allah SWT, ini modal kita pertama. Yakin kalau target ini dengan bantuan Allah, target bisa ditunaikan, bahkan bisa lebih daripada itu. Yakin Pak, insya Allah. Hilangkan itu Pak, kalimat tidak mungkin. Kalau ada orang mengatakan tidak mungkin, hadirin mulia, langsung aja kita bilang, kau nggak yakin sama Allah. Ini kerja Allah, bukan kerja kita. Ya. Dulu Pak, di Medan datang satu jamaah dari South Africa. Saya sering sampaikan ini. Beliau hadirin mulia mengatakan dalam bayan beliau, di dalam bahasa Inggris ada satu kalimat yang kalau dibiarkan dia akan tetap seperti itu, yaitu impossible. Impossible itu artinya apa? Tidak mungkin. Kalau impossible ini kamu biarkan sampai kiamat, dia akan tetap impossible. Tetapi kalau kamu bergerak, huruf I, huruf I-nya gerakkan 2 spasi, M-nya gerakkan 1 spasi. Coba kamu baca, apa jadinya katanya? I am possible. Dari tidak mungkin menjadi saya mungkin. Syaratnya apa hadirinnya? Bergerak. Syaratnya bergerak. 2 kali bergerak. Kita bergerak 2 kali lipat. Kemudian kita gerakkan orang lain lagi. Jadi yakin pertama hadirinnya, kemudian bergerak. Hadis yang Allah SWT, ketika Nabi SAW di depan sahabat-sahabatnya hadirinnya, yang waktu itu sahabat yang masih ikut dakwah hadirinnya, ikut bersama Nabi adalah Bilal bin Rabah, Khabab bin Al-Arat, Ammar bin Yasir, orang-orang lemah. Hanya 1-2 orang kaya, Abu Bakar As-Siddiq. Hanya beberapa orang kaya. Selainnya semua orang lemah, budak-budak hadirinnya, jangankan punya harta, dirinya sendiri bukan milik dia hadirinnya. Tapi ketika itu Nabi mengatakan satu masa nanti Rom dan Parsi akan jatuh di bawah pemerintahan Islam. Maka satu orang hadirinnya yang waktu itu belum menjadi sahabat, yang bernama Adi bin Hatim, dia berdiri hadirinnya dengan senyum mengejek. Dia mengatakan, ya Muhammad, adakah dengan orang-orang seperti ini kamu akan menjatuhkan Rom dan Parsi? Nabi dengan yakin menjawab, ya. Dan kalau kau masuk Islam, kau akan ikut dalam kejatuhan Rum dan Parsi. Dan ketika Rum dan Parsi jatuh hadirinnya, Adi bin Hatim mengatakan, ini yang dikatakan Nabi dahulu ketika aku mengejek dia. Dan dia ikut dalam itu hadirinnya. Jadi di waktu itu hadirinnya, sahabat-sahabat orang-orang lemah dari segi fisik, lemah dari segi ekonomi hadirinnya.
perut mereka diikat dengan batu. Tapi Nabi hadirin mulia berani mengatakan Rum dan Parsi akan jatuh. Kalau Rum dan Parsi dengan sebab usaha dakwah bisa jatuh, apalagi cuma 1,5 juta hadirin mulia. Cuma 115 ribu jemaah. Tidak ada apa-apanya itu hadirin. Yang penting hadirin pertama kita yakin, kemudian kita gerak dan menggerakkan. Bersedia Pak? Kepastian muka Allah SWT. Apa gerak yang harus kita buat? Yang pertama hadirin, kata masyayikh kita, untuk suksesnya istimak maka kuatkan dakwah infiradi. Dan ini kita lemah hadirin. Saya dan bapak-bapak sekalian. Secara umum sekarang pekerja dakwah infiradinya lemah. Padahal dakwah infiradi ini hadirin adalah jalan yang tercepat dan terkuat untuk mendatangkan nusratullah ghaibiyah. Ada satu orang sahabat yang ngejos dakwah terus hadirin. Sampai orang kafir Quraisy itu benci sama dia. Ditangkap. Hari ini belum ada kita gara-gara dakwah ditangkap aja. Karena sibuk dakwah terus ditangkap. Ditangkap hadirin. Dipenjarakan, nggak dikasih air hadirin. Dia bilang saya mau sholat, tolong berikan saya air. Nggak ada air untuk sholat, untuk wudhu. Cuman ada air untuk minum saja, secangkir aja hadirin. Dia bilang minta air. Waktu itu dia junub hadirin. Dia minta air jatah, air 3 hari ke depan, minta agar kalian jangan kasih lagi nanti 2 hari 3 hari ke depan, minta dimajukan. Itu pun nggak dikasih hadirin. Tapi orang yang sibuk dakwah infiradi ini hadirin begitu angkat tangan hadirin Allah langsung turun tangan hadirin. Allah turunkan hujan hadirin hanya untuk dia saja agar bisa mandi janabat, agar dia bisa sholat. Jadi sekarang Allah SWT. Yang pertama hadirinnya kita harus ada keyakinan, yang kedua kita gerak. Apa geraknya hadirinnya? Dakwah infiradi. Berapa kali satu hari masa kita minta hadirinnya? 25 kali. Maka dari mulai sekarang kita punya target Pak. Berapa kali kita mau dakwah yang sudah biasa targetnya 10 kali, naikkan jadi 15 kali, jadi 20 kali, 25 kali. Yang selama ini lemah dakwahnya minimal mulai hari ini 5 kali dakwah. Nanti setelah seminggu kemudian naik jadi 10, jadi 15. Kita jadikan hari ini dakwah infiradi ini sebagai kebiasaan kita hari ini. Kalau jumpa orang langsung dakwah, jumpa orang langsung dakwah. Ini syarat pertama itu. Kalau hadirin melihat kita terbiasa dengan dakwah infiradi ini, keyakinan kita akan dibina oleh Allah SWT. Maka kalau semua ahbab ini yakinnya meningkat, maka modalnya jadi meningkat hadirin. Modalnya jadi meningkat. Maka dengan modal yang kuat hadirin kemudian kita bergerak lagi hadirin maka ini akan mendatangkan nusratullah. Kalau mengikut kemampuan kita Pak, ikut logika kita, 15.000 itu terlalu besar. 1,5 juta itu terlalu banyak. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita yang lemah-lemah ini hari mulia yakin dan bergerak dan mengandalkan bantuan Allah, maka angka itu terlalu kecil. Makanya kita berbeda Pak dengan masalah kita. Itu kan berbeda keyakinan. Nah, kita rasa 250.000 banyak sekali dengan bangganya kita. Karena selama ini cuma 70.000, 100.000 paling banyak. Dengan bangga kita mengatakan insya Allah 250.000 akan hadir. Mereka malah itu cuma untuk panitia aja gitu. Kalian sekalian yang pertama hari ini dakwah infiradi kita kuatkan. Bila perlu Pak, bila perlu. Kalau kita Medan sudah kita buat. Dakwah infiradi ini dikarguzarikan di mahala, dilaporkan ke halqah, dilaporkan ke markas. Ini kebiasaan kita nih Pak. Kalau nggak diminta karguzarinya nggak dikerjain. Kebiasaan ini. Maka hadimnya diminta. Jadi kalau kita sudah kita buat. Orang-orang musyawarah harian, orang-orang mahala melaporkan berapa semalam dakwah infiradi. Kemudian direkap, dikirim ke halqah. Halqah mengambil dari mahala, direkap, dilapor ke markas. Musyawarah mingguan markas, kita tahu dari halqah ini
Sekian dakwah infiradi sudah berjalan. Sekian sudah berjalan. Lihat peningkatannya hari ini. Kalau dakwah infiradi kita tidak meningkat, jangan harap target tercapai hari ini. Mimpi hari ini. Maka dalam infiradi hari ini kita usaha tingkatkan. Jumpa kepada setiap orang. Bapak sekalian muka Allah SWT. Kemudian yang kedua hadirnya, kata masa kita hari ini, bentuk jamaah-jamaah kecil yang bergerak. Harus ada orang yang terus bergerak hari ini. Dari mulai sekarang. Bentuk jemaah kecil. Dari mana kita bentuk jemaah hari ini? Dari markas provinsi datang ke markas-markas daerah. Markas daerah datang ke halakah-halakah. Halakah datang ke mahala-mahala. Kita gerak menggerak. Ini sekarang disebut hadimnya menghidupkan posko di halakah. Tapi posko halakah itu hadimnya harus digerakkan dari markas. Maka orang-orang khusus yang 10 hari tiap bulan ditakazakan hari mulia untuk datang ke halakah-halakah. Ya, dari markas provinsi, lihat Karguzari, mana markas daerah yang belum mulai kerja atas istimewa, datangi hari ini, kirim orang ke sana. Panggil para penanggung jawabnya, amlanya, dikasih mudakara, kasih target, bawa ke halakah. Dan lanjutkan kerja itu. Orang-orang markas daerah turun ke halakah, orang halakah turun ke mahala-mahala. Apa kerja kita hari ini datang ke mahala-mahala? Apa yang mau kita kerjai hari ini adalah untuk menghidupkan amal. Bagaimana agar 5 amal bisa hidup di masjid-masjid seluruh mahala yang ada ahbabnya bisa hidup 5 amal. Dimulai dari yang sudah ada 2,5 jam, agar 2,5 jam itu dilakukan dalam bentuk UMM. Agar jauh duanya yang tidak ada menjadi ada, yang jauh satu tidak hidup jadi hidup. Ini kerja kita hari ini. Jadi orang-orang dari halqa datang ke mahala untuk menghidupkan amal masjid, menggerakkan mereka, memberikan target kepada wanita-wanitanya agar menghidupkan taklim rumah, hadir dalam taklim mingguan Masturo, anak-anak belajar Al-Quran. Kemudian usaha dakwah ini tidak bisa mengandalkan hadimnya hanya kekuatan, bahkan kemarin itu diingatkan kepada kita, untuk sukses ini dengan jauhlah, bukan dengan jawal. Jawal itu bergerak datang hari ini. Jawal itu apa? Telepon sana, pakai medsos. Tidak pakai itu, Pak. Jangan pernah kita berpikir hari ini dengan medsos istimewa ini akan berhasil. Dalam bayan kemarin di Zamuddin Muhammad mengatakan, alat-alat dunia ini Allah gerakkan orang kafir untuk membuatnya tambah maju, sehingga hadir mulia dengan tambah majunya alat dunia, kerja kita semakin singkat, pekerjaan semakin singkat. Kenapa? Alat dunia sudah maju. Tapi apa tujuannya hadir mulia mempersingkat waktu kerja kita? Agar sisa waktu itu digunakan untuk kerja agama. Hadis yang Allah SWT, kerja dakwah ini hadir mulia, syaratnya hadirnya adalah mujahadah, pengorbanan. Kalau kita gunakan waktu kita datang hadirnya menjumpai umat, kita bergerak susah payah, itu yang akan mendatangkan hidayah dari Allah SWT. Maka hadirnya kita bentuk posko-posko hadirnya. Di markas menjadi posko utama. Orang markas datang ke halqa-halqa. Jangan tunggu hadirnya halqa cuma melaporkan saja. Tapi orang markas datang ke halqa. Khususnya halqa-halqa yang belum ada orang-orang bergerak, belum hidup posko, datangi ke sana. Jadi markas provinsi, tanya markas daerah, berapa halqa kalian? Ada 25 halqa. Berapa yang sudah ada posko? Baru ada 12. Bagaimana agar 25-nya semua ada posko? Datangi bersama orang markas daerah, kita datang ke halqa-halqa yang belum ada poskonya. Hidupkan hari, gerakkan hari. Semuanya bergerak. Para penanggung jawab markas provinsi bergerak ke daerah, daerah ke halaqah, halaqah ke mahala. Dengan bergerak seperti ini hari ini ya, maka ini akan menarik bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga hari ini ya, doa. Bagaimana hari ini agar setiap kita hari ini dalam setiap angkat tangan kita memohon kepada Allah, jangan lepas doa kita hari ini ya. Ya Allah, sukseskanlah istimewa kami,
keluarkanlah 15.000 jamaah 4 bulan dan masukkan namaku dalam jamaah-jamaah itu. Masukkan nama anak-anakku, kawan-kawanku dalam jamaah itu. Hadirkanlah ya Allah minimal 1,5 juta orang, dan kau hadirkan aku dan orang-orang di sekitarku untuk hadir dalam istimewa. Doa kita, doa istri kita, doa anak-anak kita tidak lepas hadirnya memohon kepada Allah. Hadirin sekalian, seorang hamba bila berdoa kepada Allah itu menunjukkan kalau dia menyerah kepada Allah, merasa dia lemah, nggak bisa apa-apa. Bila seseorang tidak mau berdoa, merasa dia kuat, dan Allah tidak akan membantu orang yang merasa dirinya kuat. Innallaha ma'ad dhaifin. Allah bersama dengan orang-orang yang lemah, yang merasa lemah. Maka akhirnya doa itu menunjukkan kita lemah. Walaupun kita sudah jungkir balik hadirin, datang ke sana, pergi ke sana, usuli sana, ususi sana. Tutup dengan doa, menunjukkan kita tidak bisa apa-apa. Engkau ya Allah yang bisa mengerjakan. Ini bukan cuma kita harinya, istri kita, anak-anak kita, santri-santri kita, bahkan umat Islam semuanya harinya kita minta untuk berdoa. Kemudian Allah SWT. Kemudian harinya kita bergerak juga harinya untuk membentuk jemaah-jemaah rangka. Kalau jemaah di satu mahala sudah jemaah rangka, kita kumpulkan orangnya, kasih mudzakarah, target, minta tafakutnya dan lain sebagainya. Ini kerja-kerja yang sudah biasa kita kerjakan. Untuk pembentukan jemaah hadirnya, jemaah-jemaah rangka ini kita datangi. Yang belum ada jemaah rangka, bentuk jemaah rangkanya. Bagaimana agar angka 15.000 jamaah itu hadirnya sudah ada rangkanya. Karena kalau rangkanya nggak ada juga, bagaimana? Wujudnya akan ada hadirnya. Minimal jemaah rangkanya sudah ada. Kalau boleh jemaah rangka itu bukan 15.000, 20.000, 30.000. Sudah bahaskan Allah SWT dalam hal menghadirkan umat Islam hari ini. Untuk menghadirkan umat Islam hari ini, apa yang harus kita buat? Kalau kita abab, tentu hari ini kita akan keluar. Tapi untuk menghadirkan umat Islam ini hari ini dimulai dari dakwah infiradi tadi, Pak. Hari-hari hari ini kita bicara kepada umat Islam. Kalau akan ada istimewa, akan ada tabligh akbar. Tadi malam hadirnya sudah disepakati hadirnya tagline-nya. Untuk istimewa kita ini hadirnya namanya tabligh akbar Indonesia berdoa. Ya. Payah kali Pak memutuskan itu Pak. Banyak kali usulan ini itu macam-macam. Akhirnya keputusannya itu tabligh akbar. Ada yang kurang setuju juga dengan kalimat tabligh. Nanti tabligh memang tabligh kita. Ya. Tapi hadirnya semua usulan itu hadirnya pasti diterima oleh Allah SWT. Tapi yang diterima musyawarah akhirnya yang ini. Tabligh akbar Indonesia berdoa. Kita mau hadirnya 1,5 juta orang berdoa. Dari Indonesia berdoa untuk satu dunia. Teruskan Allah SWT. Maka ini kita sampaikan hari ini. Akan ada tabligh akbar Indonesia berdoa. Bapak-bapak ikut bersama berdoa. Untuk kebaikan Indonesia, untuk kebaikan seluruh alam. Hari-hari hadirnya jumpa orang. Kemudian orang-orang yang sudah kita target, kita taskil hari ini yang sudah kita dakwah infiradi itu, kita usahakan bawa dalam amal masjid. Bawa mereka ke dalam amal masjid. Sholat berjamaah, duduk dalam taklim, duduk dalam musyawarah. Bawa dalam UMM seterusnya hadirnya. Sampai akhirnya mereka bisa kita keluarkan 3 hari. Mulai anak Muhammad mengatakan akan lebih mudah bagi kalian menghadirkan orang awam ke istimewa kalau mereka sudah keluar 3 hari. Kenapa? Karena dia sudah punya jazbah. Dan dia nanti akan mengajak orang lain, menggerakkan orang lain untuk hadir dalam istimewa. Lalu sekalian, orang-orang yang sudah kita dakwah infiradi, kita bawa kepada amal masjid. Kemudian hadirnya, hadirkan mereka ke malam markas. Hadirkan agar mereka mulai tersuasana dengan usaha dakwah.
Maka diharapkan hadirin ya, dalam kerja istimak kita ini hadirin ya, efeknya hadirin ya, amal masjid bertambah orangnya, malah markas bertambah jumlah kehadirannya. Kalau kita Sumatera Utara, setiap markas daerah mentargetkan malam markas harus hadir 1.000 orang. Markas daerah, markas provinsi, markas Medan targetnya 8.000 orang. Kalau itu tidak tercapai, maka kehadiran 200.000 ke Bengkulu dari Medan mimpi. Kita bawa dulu harinya orang dalam suasana hari. Hadirkan mereka ke dalam markas. Kemudian masukkan muka Allah SWT, kita bawa mereka keluar harinya 3 hari, dan mulai sekarang harinya orang-orang yang dekat dengan kita itu mulai kita minta mereka untuk menyimpan tafakur untuk bersafar mereka. Berapa kita bisa tahu harinya dari tempat kita menuju Bengkulu, berapa ongkosnya? Mungkin ada yang 200.000, 500.000, 1 juta dan lain sebagainya. Pastilan kita itu hadirin ya, kita minta mereka mulai nabung. Berapa kemampuan mereka hari ini? Katakanlah targetnya 500, tapi mereka cuma bisa 200, cuma bisa 300. Maka kekurangannya adalah tanggung jawab kita ahbab-ahbab ini. Inilah kesempatan hari mulia, harta yang Allah titipkan kepada kita. Allah amanahkan harta kepada kita, gunakan untuk agama Allah. Dan yakin hari mulia, kalau itu kita gunakan untuk agama Allah, memberangkatkan saudara kita hadir istimak, harta kita tidak akan habis, tidak akan berkurang, tapi akan ditambah oleh Allah SWT. Nah, coba sekali muka Allah SWT dalam pertemuan-pertemuan di Monas itu Pak. Itu hari ini ada orang-orang hari ini secara sukarela, saya akan bayari 1 bos, 2 bos, 3 bos. Dari Medan itu Pak, ada satu orang ahlinya hari ini ya, dia bayari 250 orang ustad-ustad untuk hadir 122 naik pesawat pulang pergi. 250 orang dia kumpul ustad-ustad. Ustad, kita jalan-jalan ke Jakarta Ustad, nanti ada pertemuan di sana. Oh bayar lah Pak, gini-gini, ongkosnya saya tanggung. Bisa kalau begitu. Itu cocok aja kalau begitu. Apalagi hadimnya ustaz-ustaz orang-orang awam yang tidak pernah hari mulia pergi keluar-luar provinsi hari ini. Maka ini kesempatan hari mulia, kita korban harta kita hari ini. Kita semua hadimnya target kita 1 membawa 10. Itu bukan cuma hari mulia kita mentaskil 10, tapi kita menyiapkan keperluan yang 10 orang itu untuk bisa sampai ke tempat istimak. Maksudnya dia Pak? Bapak sekalian, jangan hari mulia kita musyawarah di halakah kita, di mahala kita, berapa nih keperluannya untuk kita berangkatkan 3 bos dari mahala kita. Oh ini keperluannya sekitar 30 juta. Kalau gitu kita nih 10 orang ahbab kita bagi 3 juta 3 juta. Yang miskin langsung jatuh kepalanya. Nggak begitu harinya. Ini takaza kita dari mahala kita diperlukan 30 juta ini untuk berangkat kali. Siapa di antara kita ini yang siap ini menanggung semuanya? Satu orang bilang saya punya sapi 1, itu kalau hari raya kurban dijual laku 15 juta, separuh dari saya. Enggak. Bapak sekalian, hari ini Pak, banyak di antara kita yang siap berangkat ke negara jauh dengan tafakut berapa saja. Berapa? 5.000, oke. Tapi kesiapan kita berkorban hanya untuk diri kita hari ini. Kalau kita menghabiskan harta kita untuk diri kita, sebenarnya itu bukan pengorbanan. Itu namanya hadimnya jalan-jalan. Seperti turis kan bayar masing-masing hadimnya. Yang disebut pengorbanan itu hadimnya, kita punya harta lebih, orang-orang di sekitar kita yang tidak ada kemampuan, kita yang menanggungnya hadimnya. Bapak ada berapa? Saya cuma ada
1 juta Pak. Keperluan jamaah 5 juta. Ya dari 4 juta dari saya. Udah 1 mahalah hari ini. Dan itu tertibnya sahabat itu Pak. Pernah Bapak dengar kisah sahabat dibentuk jamaah tafakutnya sama $1.000 ada? Tidak ada Pak. Ketika Nabi membentuk jamaah yang akan diberangkatkan, Nabi taskil sahabat-sahabat siapa yang siap korban. Maka sahabat korban mengikut kemampuan mereka. Yang banyak hartanya bawa banyak, yang sedikit hartanya bawa sedikit yang ada. Yang tidak punya harta cari pekerjaan agar dapat duit walaupun sedikit, berikan untuk agama. Begitu Pak. Semua sahabat punya keinginan untuk korban. Dan Allah zat yang maha adil, maha bijaksana, menilai pengorbanan hambanya bukan dari jumlah kuantitasnya, tapi dari kualitas pengorbanannya. Ya. Dalam perang Tabuk hari ini ya, Abu Bakar bawa semua, Umar bin Khattab bawa separuh, Abu bin Auf tak bisa dihitung berapa banyak yang dia bawa hari ini. Tapi satu orang yang tangannya buntung hari ini, yang tidak punya uang, terpaksa dia bekerja di kebun Yahudi sehingga bibirnya pecah, giginya copot hanya untuk mendapatkan segenggam kurma. Dan segenggam kurma itulah hartanya, itu dia berikan kepada Nabi. Nabi lihat wajahnya, bibir pecah, gigi putus, masih kelihatan darah di bibirnya. Nabi tanya, bagaimana kamu mendapatkan kurma? Dia ceritakan hari ini. Dia harus menarik tari sumur dengan giginya dan menahan dengan tangannya, sehingga putus giginya, pecah bibirnya. Maka Nabi ambil kurma itu diletakkan di tempat paling atas dari tumpukan seluruh harta sahabat. Dan apa kata Nabi hari ini? Dengan kurma, sebab kurma yang segenggam ini, semua harta di bawahnya diterima oleh Allah SWT. Kalau nilai pengorbanannya Pak, persentasenya itu. Dia nggak punya apa-apa, yang ada kurma 100% semua dia berikan. Kalau begitu kita korban sedikit aja. Tidak, hadirnya yang punya sedikit korbankan yang sedikit, yang punya banyak korbankan sebanyak-banyaknya. Hadirin sekalian, sebanyak apapun hadirnya yang kita korbankan untuk agama Allah, itu tidak akan ada apa-apanya nilainya bila dibandingkan dengan apa yang Allah akan berikan kepada kita di surga. Tidak apa-apa Pak. Bahkan pengorbanan Abu Bakar 8 tokonya habis, tidak ada apa-apa itu hadirnya. Ketika hari ini malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, seberapa luas surga Abu Bakar? Allah bilang, kau ukur sendiri. Malaikat Jibril terbang 500 tahun, hari ini letih, berhenti. Sudah selesai Allah? Belum, kata Allah, sampai 3 kali. 1500 tahun perjalanan. Padahal malaikat Jibril hari ini dari langit yang ke-7 sampai ke sumur ketika Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dilemparkan saudaranya ke dalam sumur. Beliau dari langit ke-7. Saudara Nabi Yusuf melemparkan hanya ke dalam sumur, jarak berapa meter? 10 meter, 20 meter. Ketika saudaranya mencampakkan Nabi Yusuf, ketika itulah Allah perintahkan Jibril selamatkan Yusuf. Nabi Yusuf belum sampai ke dasar sumur yang 10-20 meter, malaikat Jibril dari langit yang ke-7 sudah sampai di bawah. Berapa kecepatannya Tuhan? Dan 1500 tahun terbang seperti itu, Allah bilang, kamu belum mengitari sedikit pun dari surganya Abu Bakar. Kalau surga seperti itu yang Allah berikan kepada Abu Bakar hari ini, 8 pintu surga semua memanggil nama Abu Bakar. Apalah artinya 8 tokoh itu Pak? Tidak ada arti apa-apa hari ini. Kita habis-habisan sampai habis pun berkorban, tidak ada apa-apanya hari ini bila dibandingkan dengan apa yang Allah akan berikan kepada kita di akhirat. Ini kesempatan tahun ini Pak. Korbankan apa yang ada. Biar orang bilang kita gila, nggak apa-apa hari ini. Memang diperlukan orang gila dalam kerja dakwah ini Pak. Ya. Kalau yang waras-waras saja nggak selesai nih takazah hari ini. Mesti ada yang gila-gilaan. Baru selesai nih takazah. Saya 10 bus, saya 5 bus, berangkatkan. Kadang-kadang ada orang hari ini yang Allah berikan harta lebih, tapi dia punya waktu sedikit. Dia bilang sama orang hartanya, saya siapkan 10 bus, kalian cari. Semangat kawan-kawan hari ini kalau bilang begitu. 10 bus kali 50, 500, oke, kita cari. Gampang itu kalau nyari 500, kalau jalan pere. Kita
Kita Bapak sekalian yang orang dakwah, kita kurban hari ini. Tapi orang-orang awam yang kita mau bawa hari ini, kita usahakan agar mereka berangkat dengan senang. Dan yang paling menyenangkan adalah berangkat gratis, makan gratis. Nah, itu paling menyenangkan. Ini yang paling menyenangkan mereka hari ini. Kita usahakan dia. Boleh Pak, insya Allah. Kalau Bapak punya tanah di belakang yang nggak terpakai, rumah sudah cukup, di belakang masih ada tanah itu nggak dipakai, ditanami enggak, dibuat rumah enggak, potong suratnya separuh, jual hari ini. Istri tanya, bang untuk apa dijual? Untuk istimewa. Ini baru betul ini Pak. Sepeda motor 2 di rumah, 1 jual hari ini. Kok cuma 1 kata istri, 2 aja bang. Oke, 2 kita berangkatkan. Tidak semua Pak kita bisa gila-gilaan seperti itu, tapi harus ada yang gila-gilaan seperti itu. Baru istimewa kita berhasil. Dan siapa yang gila-gilaan itu hari ini? Saya. Jangan tunjuk orang lain. Kau yang gila-gilaan. Kau banyak uang kau. Tidak hari ini. Saya yang harus gila-gilaan. Bapak, kalau dibilang kan jangan pulang lagi nih sebenarnya gini. Para penanya jangan pulang. Kalaupun bapak pulang cuman mau ngasih tahu sama istri, Dek, takaza istimewa sudah dimulai dari sekarang. Maka inilah hari terakhir kita berjumpa. Setelah ini abang akan berangkat, jangan kau tanya kapan kembali. Nah gitu Pak. Jadi Pak, kalau bapak-bapak ini para penanggung jawab AMLA tidak berani seperti itu, terus bapak mau suruh orang yang nggak hadir musyawarah seperti itu, mana bisa hari ini? Sejos-josnya bapak nanti menceritakan apa yang dibicarakan di Munas ini kepada orang yang nggak hadir, cuma cuma gitu aja. Yang ini nih yang perlu bergerak, ini yang hadir ini. Ini yang perlu habis-habisan sampai habis, mati-matian sampai mati. Ini Pak, dari mulai bulan sekarang, bulan apa ini sekarang? Mei sampai November, kalau banyak yang bergerak dan mati syahid hari beliau, semakin sukses jur kita. Hidayah yang besar membutuhkan pengorbanan yang besar. Semakin besar hidayah yang kita minta kepada Allah, pengorbanan yang kita berikan harus semakin besar. Baru hari ini istimewa kita berhasil. Padahal sekalian, khususnya bagi orang Sumatera ini. Ya. Kita bapak-bapak ini bersyukur ini. Kalau nanti istimewa jadi di Bengkulu. Kenapa? Kaki Maulana Sa'ad yang selama ini hanya memijak tanah Jawa, sekarang akan memijak tanah Sumatera. Ya. Maka orang Sumatera harus lebih jos daripada orang Jawa. Daripada Kalimantan, Sulawesi. Korbannya harus lebih. Menghadirkannya harus lebih. Kita jadikan nanti dari jamaah dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua sebagai tamu-tamu kita, Sumatera sebagai tuan rumah kita. Kita korban lebih. Ya. Kemarin Ustaz Ma'ruf mengatakan tidak laku uang Bengkulu, uang Indonesia di Bengkulu. Kita katakan kepada orang Bengkulu, tidak laku uang Bengkulu di Bengkulu. Ya. Kenapa kita mau masuk surga hari ini? Jangan biarkan Bengkulu masuk surga kita. Masuknya belakangan hari ini. Bila perlu orang Bengkulu kita jadikan sebagai seperti tuan rumah jemaah Masturo. Kalian duduk manis saja di situ. Kami yang kerja, kami yang masak. Gitu Pak. Kalau Bengkulu mau korban kita terima. Mereka nggak mau korban kita kerja hari ini. Semua siap insya Allah. Memberikan muka Allah SWT, jangan tergiur. Pray, oh ya mantap pray. Jangan hari ini. Kita korban habis-habisan. Apa yang bisa kita korbankan? Korbankan. Tapi kalau dapat pray itu hidayah. Itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita sudah mau korban, tapi dibilang nggak laku uang kan? Itu hadiah. Kan jangan dari awal-awal kita siap kita mau hadiahnya di hari ini. Boleh Pak ya insya Allah. Jadi hari ini kita usaha habis-habisan sampai habis hari ini agar istimewa kita tercapai. Kita wahdatul fikir, wahdatul kalimah. Satu fikir. Jangan lagi mikir-mikir lain Pak.
Kalau boleh, mikir bangun rumah, tangguhkan dulu. Mikir ganti mobil, tangguhkan dulu. Mikir mau kawin lagi, tangguhkan dulu. Ya, sekarang mikir apa? Istimewa. 15.000 jamaah, 1,5 juta orang. Ini mikirin, Pak. Satu pikir semacam. Wahdatul fikir, wahdatul kalimat. Tabligh akbar Indonesia berdoa. Seluruh umat Islam akan hadir dalam istimewa. Satu kalimat, jangan lagi di kalimat, jangan gitu, nggak bisa itu. Itu kalimat-kalimat racun itu. Kalau kita bergerak, tidak ada yang tidak mungkin. Semua satu kalimat hari ini, bagaimana sukses istimewa, sukses istimewa. Hari ini sudah perkara yang sudah diputuskan. Kalau sudah diputus, kita sebagai pekerja dakwah, apa tugas kita? Taat. Kalau kita taat hari ini, semua masalah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Semoga Allah terima kita insya Allah. Nanti lagi gaji saya.